Shalom. Selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Wabel TV yang dicintai oleh Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Bagi Tuhanlah segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami mempersembahkan seluruh rangkaian acara siaran malam ini kepada Tuhan. Dimanapun suara kami didengar, kami berdoa, teguhkanlah ya Tuhan firman-Mu. Biar nama Yesus dipermuliakan. Berfirman buat kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Wabel TV yang dicintai oleh Tuhan, senang bisa berjumpa di malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita di malam hari ini adalah iman kepada Tuhan Yesus. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita boleh menjadi jemaat yang taat. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari surat Paulus kepada Filemon. Filemon pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Filemon pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Ayat terakhir, ayat 7. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Iman kepada Tuhan Yesus. Itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini. Dan untuk mendasarinya, kami ingin kita membuka ayat yang kelima dari Yudas pasal pertama ini, dan kami akan membacakannya. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan bahwa surat Filemon ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus punya 13 kali surat. Satu diantaranya ditujukan kepada Filemon. Surat Filemon ditulis oleh Paulus waktu Paulus ada di dalam penjara di Roma, kurang lebih tahun 60 sampai tahun 62 sesudah Kristus. Ada 4 hal yang kami mau bagikan tentang tema kita, iman kepada Tuhan Yesus. Tema ini jadi penting buat kita karena kita percaya
Kalau iman kita berpusat pada manusia, tinggal tunggu waktu kita akan kecewa. Kalau iman kita berpusat pada pengetahuan, kita akan tumbang. Kalau iman kita berpusat kepada apa yang kelihatan, kita akan kandas. Tapi kalau iman kita berpusat kepada Yesus, Alkitab katakan, Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, ada beberapa ciri yang kami mau sampaikan tentang orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, mari kita lihat ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Iman kepada Tuhan Yesus, kalau kita baca ayat yang keempat ini, buahnya adalah kita mengucap syukur dan gemar berdoa. Jadi ciri orang yang imannya berpusat kepada Yesus, dia mengucap syukur dan gemar dalam berdoa. Apa artinya mengucap syukur? Mengucap syukur artinya setuju dengan apa yang Tuhan lakukan. Apa artinya mengucap syukur? Dalam segala hal, dia bersikap bahwa menunjukkan bahwa dia adalah milik Kristus. Nah, kami mau katakan, kalau ini kebenarannya, kami ingin tekankan buat kita di hari-hari yang sulit seperti sekarang, kekristenan kita akan berdampak dan nama Yesus akan dipermuliakan. Jadi kami mau ajak kita, mari kita koreksi diri kita, karena Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Dan kita mau belajar dari surat Filemon ini tentang iman kepada Tuhan Yesus. Dan kita sudah membaca ayat yang keempat. Ciri pertama adalah mengucap syukur dan berdoa. Mengucap syukur artinya mengakui apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Mengucap syukur artinya menunjukkan dalam sikap kita bahwa kita berpihak kepada Tuhan. Lakukan ini dalam hidup kita. Dan bukan hanya mengucap syukur saja. Kalau kita baca ayat yang keempat, mengucap syukur dan berdoa. Doa adalah nafas. Kalau kita tidak berdoa, tinggal tunggu waktu, kita akan mati. Doa merupakan komunikasi dengan Tuhan. Doa adalah alat untuk saudara dan saya meraih janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau itu kebenarannya di hari-hari sulit seperti sekarang ini, kami mau mendorong kita. Mari, jadilah jemaat yang berpusat kepada Tuhan Yesus. Dan praktekkanlah kebenaran ini. Dan mulailah belajar mengucap syukur dan berdoa dalam hari-hari yang kita jalani hari-hari ini. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya kekristenan kita naik bukan turun. Kekristenan kita akan berbuah. Kekristenan kita akan berdampak. Dan kita akan melihat Yesus akan dipermuliakan. Dan kami percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Mari kita koreksi diri kita di malam hari ini. Kalau kita jauh daripada kebenaran yang kita dengar di malam hari ini, kembalilah pada jalan yang benar dan mulailah kembali untuk berpusat kepada Tuhan Yesus dalam iman kita. Kalau ini yang kita kerjakan, saudara dan saya justru akan mempermuliakan, meninggikan, dan memasyurkan akan nama Tuhan. Hidup bukan nasib, hidup adalah pilihan. Pilihlah untuk mempraktikkan kebenaran ini. Bahwa iman kepada Tuhan Yesus, cirinya mengucap syukur dan berdoa dalam kehidupannya. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang kelima. Dikatakan demikian.
mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman kepada Tuhan Yesus. Iman kepada Tuhan Yesus, cirinya yang kedua selain mengucap syukur dan berdoa, yang kedua adalah hidup dalam kasih. Kami tidak tanya sejak kapan kita sudah percaya Yesus. Kami tidak tanya, saudara sudah baca tidak Alkitab sampai selesai. Kami tidak tanya di mana saudara dibaptis. Kami tidak tanya saudara anggota dari gereja mana. Yang kami mau tanya, sudahkah kita hidup di dalam kasih? Karena kasih merupakan tanda pengenal bahwa kita adalah milik Kristus. Memakai salib boleh-boleh saja. Memiliki Alkitab yang tebal-tebal dan besar boleh-boleh aja. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Tahukah kita, kalau saudara dan saya ingin menjadi kesaksian, menunjukkan saudara menjadi pengikut Yesus yang sejati, Alkitab menyatakan, mari kita hidup di dalam kasih. Haleluya. Kalau ini kita lakukan, kekristenan akan berdampak, nama Tuhan akan dipermuliakan. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini membutuhkan kasih. Kami mau ajak kita sebagai orang percaya, kami mau ajak kita dan menantang kita. Mari kita praktekkan kebenaran ini dimanapun kita berada. Sehingga Yesus yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dari perilaku, dari sikap, dari tutur kata kita. Sehingga pada akhirnya orang yang jauh kembali mendekat, orang yang belum percaya menjadi percaya. Karena kita percaya dan kita sangat yakin bersaksi yang paling efektif adalah melalui cara hidup yang benar, yaitu hidup di dalam kasih. Jadi yang kedua ini jadi penting, iman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, hidup di dalam kasih. Haleluya. Terlalu banyak dasar di dalam Alkitab, kenapa kita harus hidup di dalam kasih? Antara lain dasarnya, karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih daripada Tuhan. Alkitab katakan sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita sudah menerima kasih Tuhan yang tidak terhingga, kita yang harusnya mati binasa karena dosa, tapi Tuhan mau menggantikan kita dengan mati di kayu salib. Dan kami pastikan, kita boleh kaya, kita nggak bisa beli sorga, kita boleh pandai, kita nggak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Yang kita tidak bisa beli, Tuhan karuniakan kepada kita waktu kita percaya pada Yesus. Kalau kita udah dapat dengan cuma-cuma, seharusnya kalau kita Kristen yang sejati, kalau kita Kristen yang benar, seharusnya kita mau berbagi dengan cara hidup benar di hadapan Tuhan, hidup di dalam kasih, sehingga dimanapun kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Tadi kami tekankan, kasih merupakan tanda pengenal yang alkitabiah, yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Bukan salib-salib yang kita pakai, walaupun itu boleh. Bukan Alkitab yang besar-besar yang kita bawa kemana-mana, walaupun itu boleh saja. Tapi jauh lebih penting kalau saudara dan saya yang sudah percaya pada Yesus menunjukkan hidup Kristiani kita dengan hidup di dalam kasih, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Yang ketiga, kami ingin kita lihat ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Haleluya.
Saya sangat tertarik pada ayat yang ke-6 ini. Ya, dikatakan, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Apa artinya? Ayat yang ke-6 ini artinya intim dengan Tuhan. Dikatakan persekutuan dengan, ya, dikatakan, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Jadi iman kepada Tuhan Yesus, cirinya selain kita mengucap syukur dan berdoa, hidup di dalam kasih. Yang ketiga, intim dengan Tuhan. Haleluya. Bukan hanya meno, ada hubungan, tapi skeno, kita tinggal di dalam. Kalau ini ada dalam hidup kita, kami percaya masalah bisa saja ada, tapi kami percaya kesaksian kita tidak luntur, karena kekuatan yang kita dapat bukan dari dunia, tapi dari Dia yang bekerja dalam hidup kita, yang membuat saudara dan saya akan terus bersemangat mengiring Dia sampai Dia datang kedua kali. Karena itu penting memperhatikan kebenaran ini, iman kepada Tuhan Yesus. Kalau ini yang kita lakukan, kami percaya di hari-hari yang semakin gelap dan tidak pasti ini, terang kita akan bercahaya dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Jadi yang ketiga, intimlah dengan Tuhan. Ada persekutuan dengan Tuhan. Ada meno, bahkan skeno. Haleluya. Dan biar ini jadi satu kerinduan kita. Bukan hanya berdoa biasa saja, ya, bukan hanya memuji dengan biasa-biasa saja, tapi lebih daripada itu intim dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Kalau ini yang kita kerjakan, kami percaya kekristenan kita akan berdampak, dan dimanapun kita berada, nama Yesus dipermuliakan. Jadi iman kepada Tuhan Yesus itu akan kelihatan dari intimnya kita dengan Tuhan. Bahkan kita tinggal di dalam Tuhan. Karena Alkitab katakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita memilih untuk bukan hanya bersekutu, tapi tinggal di dalam. Dan inilah hidup yang paling safe, inilah hidup yang paling aman. Karena di luar sana tidak ada jaminan, tapi di dalam Yesus ada jaminan. Karena Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang terakhir, yang keempat, iman kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Apa arti ayat yang ke-7 ini? Menjadi berkat dan berdampak. Jadi iman kepada Tuhan Yesus, cirinya yang keempat, menjadi berkat dan berdampak. Semua orang bisa berkata bahwa dia beriman kepada Tuhan Yesus. Semua orang bisa berkata bahwa dia beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi percaya atau tidak, dari buahnya lah kita tahu pohonnya. Haleluya. Dan jelas-jelas ayat yang ke-7 menjelaskan kepada kita menjadi berkat dan berdampak. Sudahkah kita menjadi berkat dan berdampak? Kalau belum, ini satu tantangan bagi kita. Bukan hanya sekedar Kristen, tapi Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau ini yang kita lakukan, nama Yesus dipermuliakan. Bacalah kisah gereja mula-mula, ada tantangan.
ada kesulitan, ada aniaya, tapi bertumbuh dengan dahsyat. Salah satu penyebabnya, semua jemaat sungguh-sungguh beriman, percaya kepada Yesus. Itu membuat mereka tidak tergoncangkan. Itu membuat mereka sungguh-sungguh solid. Itu membuat mereka akhirnya sungguh-sungguh memuliakan dan meninggikan Tuhan dimanapun mereka berada. Ini satu tantangan besar bagi kita di malam hari ini. Kita hidup dalam situasi keadaan yang masih sulit. Tapi kami percaya kalau kebenaran ini ada atas kehidupan kita, justru di hari-hari yang sulit seperti sekarang, kekristenan akan menjadi kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita praktekkan menjadi berkat dan berdampak. Tidak ada artinya kita jadi Kristen kalau kita tidak berdampak. Haleluya, Yesus tidak kelihatan. Tuhan mau supaya hasil persekutuan kita dengan Tuhan bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Kekristenan bukan agama spiritisme yang mengucilkan diri, yang pergi kemana, sembunyi. Itu bukan ajaran Kristen. Tuhan ingin kita jadi terang, Tuhan ingin kita jadi garam. Tuhan ingin kita memanifestasikan hubungan kita dengan Tuhan, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau itu kebenarannya malam ini, ayo, biar kita yang ditegur Tuhan kembali pada jalan yang benar. Kalau kita diingatkannya, itu tandanya Tuhan mengasihi kita, supaya kita tidak sama dengan dunia. Karena percaya atau tidak, dunia akan dihukum oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin satupun anak-anaknya turut terhukum dengan dunia ini. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Iman kepada Tuhan Yesus. Kitab Filemon ditulis oleh Paulus waktu Paulus ada di penjara di Roma. Walaupun dia dalam penjara, dia masih berusaha. Dia ingin hidupnya berdampak dan berguna bagi banyak orang dimanapun dia ditempatkan oleh Tuhan. Nah, ada 4 hal yang kami mau ulangi tentang iman kepada Tuhan Yesus. Pertama, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, cirinya mengucap syukur dan berdoa. Yang kedua, hidup dalam kasih. Yang ketiga, intim dengan Tuhan. Dan yang terakhir, menjadi berkat dan berdampak. Kami berdoa, biarlah kita bukan sekedar Kristen, tapi Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus, sehingga apapun yang terjadi, hidup kekristenan kita akan tetap bercahaya, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita masih ada waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Kita sudah dengar firman Tuhan, iman kepada Tuhan Yesus. Kami percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau bagikan untuk kita. Yang pertama, kita mau ajak bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, supaya malam ini, kalau kau sungguh-sungguh, kami akan menuntunnya. Asalkan saudara mau mengikutinya dengan baik, kami percaya Tuhan akan memberkati kita. Jadi keselamatan itu akan menjadi milik kita. Yang kedua, kami akan berdoa buat yang sakit dan berbeban berat. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Mari kita masuk pada bagian pertama. Letakkan tanganmu pada dadamu, ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam ini kami dengar firman-Mu. Terima kasih buat teguran-Mu.
Kami menyadari kami jauh dari apa yang Tuhan firmankan. Tuhan Yesus, malam ini kami mau bertobat. Mau meninggalkan cara hidup kami yang salah. Dan malam ini kami ambil keputusan, Tuhan Yesus, inilah hidup saya. Saya serahkan kepada Tuhan, ampunilah saya. Terimalah hidup saya. Saya buka hati saya di malam ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya mengundang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Tinggallah selama-lamanya. Saya percaya Tuhan Yesus. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Yang kedua, kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Mungkin ginjalmu, mungkin jantungmu, mungkin banyak sakitmu, letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Kita berdoa. Ya Tuhan, engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Sebagai hamba Tuhan, kami percaya tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Tidak ada hak penyakit dan roh penyakit dalam tubuh kami, karena penebusan Tuhan Yesus sempurna atas kami. Kami menerima apa yang Tuhan Yesus katakan, oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Karena itu sebagai hamba Tuhan, hamba bertindak dalam nama Yesus. Penyakit lenyaplah engkau, enyahlah engkau. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Bagi kita yang punya beban, pergumulan apa saja, letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Tuhan jadi jawaban bagi kita. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kelegaan untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada dada mereka dengan segala pergumulan yang mereka hadapi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan meratakan jalan di depanmu. Ratakan gunung menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Jalan buntu Tuhan rubah jadi pintu gerbang. Dia rubah padang gurun jadi taman Eden dalam hidupmu. Awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Terimalah pertolongan dan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa, pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Yesus. Kami mau berdoa syafaat, kami mau berdoa untuk Indonesia. Dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang, shalom Tuhan turun atas Indonesia. Pulihkanlah negeri kami. Berkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Bebaskanlah negeri kami dari virus corona, penyakit-penyakit berbahaya. Pulihkanlah ekonominya. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, bangun kembali tatanan kehidupan yang baik di negeri kami ini. Kami berdoa buat kota kami Jakarta. Jauhkan kota kami dari gempa bumi, malapetaka, bencana, tsunami, dari hal-hal yang buruk. Kami berdoa ada tuayan besar di Indonesia dan juga di kota kami Jakarta. Kami berdoa buat gereja Tuhan, bangunlah, bangkitlah. Biar ada suara kenabian yang keluar dari gereja. Gereja jadi mercusuar, jadi berkat dan berdampak. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, Tuhan memberkatinya, Tuhan melindunginya, keluarga-keluarga hamba Tuhan, Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Panorama MGK, partner kami dalam pelayanan ini, Tuhan memberkatinya. Kami berdoa dimanapun suara kami didengar. Kami berdoa berkati jemaatmu, mereka yang di LP, di rumah sakit,
mereka yang ada di perjalanan dimanapun mereka menyaksikannya, turunlah iman dari Tuhan atas hidupmu. Saya berdoa buat bencana alam yang terjadi di berbagai negara hari-hari ini karena perubahan cuaca. Kami berdoa biar Tuhan menolong, selamatkanlah Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.